Oke, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, ya kita bersyukur kalau hari ini kita ada di hadapan Tuhan dan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sangat amat luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, saudaraku sekalian, ya saya akan sampaikan firman Tuhan ya kembali dengan tema bagaimana mengerti bayar harga dalam melayani. Jadi saya akan melanjutkan seri khotbah saya ya. Minggu ini saya akan khotbahkan ya poin selanjutnya. Tapi kita mulai dulu saudaraku sekalian dengan ayat tema kita, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-28. Ya, Anda perhatikan firman Tuhan, saya akan bacakan untuk Anda. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berceri lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat ke-26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banyak dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat ke-28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudaraku sekalian, ya, ini menjadi satu kebenaran yang sangat menarik di dalam kehidupan kita. Ya, saya simpulkan dulu ya khotbah yang saya sampaikan minggu kemarin. Ya, jadi kita tahu bahwa yang pertama adalah melayani itu adalah sebuah kehormatan. Ya, ini hal yang sangat indah untuk kita ingat bahwa melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Lalu yang kedua, ya bisa melayani Tuhan itu karena kasih karunia. Ya, jadi bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengaruh kita, ya, tetapi karena kasih karunia. Dan ya, kemudian kita melihat bahwa pelayanan, ya, ini kesimpulan yang lain, pelayanan adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan bernilai. Ya, ingat perumpamaan tentang harta terpendam dan juga tentang mutiara yang indah, yang mahal. Ya, jadi saudaraku sekalian, orang menemukan ya ada harta terpendam, dia pendam lagi, lalu dia jual rumah dan lain sebagainya, dia beli itu tanah. Ya, lalu ketika ada satu orang kolektor dia menemukan ada mutiara yang sangat indah, saudaraku sekalian dia jual hartanya dan dia beli itu mutiara. Jadi saudaraku sekalian di sini menjelaskan kepada kita bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita perlu memandang pelayanan adalah sesuatu yang sangat bernilai. Jadi saudaraku sekalian, bagi Anda yang telah melayani atau Anda yang nantinya akan melayani Tuhan, saya rindu kita boleh sungguh-sungguh mengerti ya bahwa melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan itu adalah kasih karunia. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih karunia, saudaraku sekalian, kasih karunia itu adalah kebaikan Allah yang kita terima, yang sebenarnya kita nggak pantas gitu loh untuk menerimanya. Ya, jadi hari ini bagi Anda yang telah melayani apapun pelayanan Anda, saudaraku sekalian, itu artinya Tuhan telah memberikan kebaikannya atas kita, yakni melayakkan kita, memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada Dia, kemudian ya memberikan kita kemampuan atau skill yang bisa kita pakai untuk melayani Dia. Jadi itu adalah hal yang sangat luar biasa, itu khotbah yang kita bahas minggu kemarin. Jadi minggu ini saya mau lanjutkan poin yang kedua ya dari tema bagaimana mengerti
bayar harga dalam melayani. Oke, poin yang kedua ya, yaitu sanggup setia dengan apa yang telah dipercayakan. Ya, jadi yang poin kedua adalah sanggup setia dengan apa yang telah dipercayakan. Kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Jadi artinya ya 6 hari setelah Yesus ke Betania, dia kemudian disalibkan. Ya. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Ayat kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat ketiga, ya ini ayat kuncinya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi saudaraku sekalian, di poin kedua ya, ketika kita bicara tentang sanggup setia dengan apa yang telah dipercayakan, saudaraku sekalian, itu berbicara atau itu berarti bahwa kita harus sanggup mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita demi ya kepentingan pelayanan, demi kepentingan gereja, demi kepentingan Tuhan. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini menarik sekali. Ya, ketika kita berbicara bahwa kita harus bisa ya setia dengan apa yang telah dipercayakan, jadi kita harus sanggup mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Ya, jadi yang kita utamakan adalah kepentingan Tuhan. Perhatikan di dalam perikop yang kita baca Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 3, kita menemukan ada dua wanita di sini, yaitu Marta dan Maria. Kedua wanita ini melayani Tuhan dengan cara yang berbeda, saudaraku. Ya, Marta dia melayani Tuhan dengan cara mempersiapkan dan menyajikan makanan minuman itu semua tamu yang hadir. Tetapi Maria melayani Tuhan dengan cara dia mengurapi Tuhan Yesus ya dengan ya minyak narwastu. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu minyak narwastu ya bagi orang-orang Yahudi ya, perempuan-perempuan Yahudi khususnya ya, minyak narwastu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat berarti. Jadi ketika seorang wanita muda ya Yahudi ya, dia akan berusaha untuk menabung, mengumpulkan uang sebanyak mungkin ya. Dan setelah uang yang dia tabung itu terkumpul, maka wanita itu dia akan membeli minyak narwastu yang terbaik. Artinya minyak narwastu yang paling mahal dan yang paling wangi. Ya, kalau mereka berhasil mengumpulkan uang yang sangat banyak, mereka akan beli yang terbaik. Jadi itu kembali kepada kemampuan yang mereka mengumpulkan uang. Nah, perhatikan, minyak narwastu yang telah mereka beli, mereka akan simpan. Itu wanita Yahudi akan simpan. Sampai kapan? Sampai ketika dia telah menikah, maka dia akan memecahkan ya ini minyak narwastu ya, lalu akan mengurapi suaminya. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, di sini menjelaskan kepada kita bahwa minyak narwastu ya bagi seorang wanita Yahudi itu adalah sebuah hal yang sangat berharga dan penuh arti bagi dia. Ya, itu minyak narwastu. Nah, perhatikan saudaraku sekalian, ya. Di sini saya mengajak saudara untuk melihat pelayanan yang dilakukan Maria. Ya, ada dua, Marta dan Maria, mereka sama-sama melayani Tuhan. Tapi yang saya mau ajak saudara lihat adalah pelayanannya Maria, saudaraku. Ya, perhatikan peristiwa yang di atas, kita menemukan bahwa Maria memakai hal terbaik yang sangat berarti miliknya untuk melayani Tuhan. Oke, ya, antara Marta dan Maria
Perhatikan, Maria menarik sekali. Kenapa? Karena ketika dia melayani Tuhan, dia melakukan sesuatu bagi Tuhan, dia pakai hal yang paling berharga dan paling berarti miliknya. Yaitu minyak narwastu. Saudaraku sekalian, ketika dia memecahkan itu minyak narwastu untuk dia urapi Yesus. Memang Alkitab tidak mengatakan mesti berapa lama lagi dia mengumpulkan uang untuk membeli minyak narwastu. Tetapi saudaraku sekalian, yang diajarkan oleh Maria untuk Anda dan saya adalah dia memakai apa yang ada di tangannya. Dia memakai apa yang menjadi miliknya, yang terbaik dan yang paling berarti untuk melayani Tuhan. Saya percaya saudaraku sekalian, Maria bisa memilih cara lain untuk melayani Tuhan. Maria dia bisa memilih cara seperti Marta, dia bisa membantu Marta mempersiapkan makanan minuman. Tapi saudaraku sekalian, dia memilih cara yang lain, yaitu mengurapi Tuhan Yesus. Ini hal yang sangat amat luar biasa. Maria memutuskan memakai apa yang terbaik yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini coba renungkan. Hari ini apa yang paling berarti? Hari ini apa yang paling berharga yang saudara miliki sekarang ini? Coba renungkan. Mungkin yang saat ini paling berharga berarti bagi Anda mungkin waktu Anda. Mungkin waktu Anda, mungkin skill Anda atau talenta Anda, mungkin pengetahuan Anda, mungkin juga pergaulan Anda, atau mungkin harta Anda, uang Anda, atau mungkin bisnis Anda, pekerjaan Anda, karir Anda, atau mungkin hobi Anda. Mungkin hal-hal ini adalah hal-hal yang saat ini berharga, berarti bagimu. Tapi perhatikan saudaraku sekalian, hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas, itu adalah hal yang ada di dalam hidupmu hari ini. Ketahuilah saudaraku sekalian, hal-hal yang saya katakan itu adalah hal yang Tuhan percayakan kepada Anda pada hari ini. Anda punya waktu, itu waktu yang Tuhan percayakan bagimu. Hari ini Anda punya skill, Anda punya talenta. Mungkin Anda bisa main musik, Anda bisa bernyanyi, Anda bisa melakukan pekerjaan Anda dengan baik, Anda bisa mengelola usaha dengan baik, Anda punya skill, Anda punya pengetahuan, Anda bisa ngajar dengan sangat baik. Perhatikan, semuanya itu adalah hal yang Tuhan percayakan. Mungkin Anda punya keluarga, itu Tuhan percayakan. Anak-anak Anda, itu Tuhan percayakan kok. Oleh sebab itu ketika Anda punya anak, Anda perlu mengerti, itu titipan Tuhan. Itu titipan Tuhan. Jadi ketika kita mengerti bahwa anak kita itu adalah titipan Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh mendidik, mengajar anak kita untuk takut akan Tuhan. Amin saudaraku, bukan takut akan kita. Jangan sampai kita orang tua ngajar anak kita takut sama kita, begitu lihat kita, langsung anak ini. Enggak, kita mesti ngajar anak kita takut akan Tuhan, bukan takut akan kita. Ini perlu jelas, supaya kita nggak salah. Kenapa? Kalau anak kita didik takut akan Tuhan, maka anak kita akan menghormati kita. Anak kita akan sayang sama kita. Amin. Itu kunci kalau kita mau didik anak di dalam Tuhan. Jadi jangan salah step. Kalau kita ngajar anak kita takut akan kita, dia takut doang saudaraku. Belum tentu dia bisa menghormati kita. Belum tentu dia bisa sayang. Semua dia lakukan karena takut. Jadi rasa takut menjadi dasar semuanya. Amin. Tapi mari kita belajar. Oke, kembali. Jadi kalau hari ini apapun yang ada di dalam hidup kita, kita perlu mengerti bahwa itu adalah yang Tuhan percayakan kepada kita. Semuanya itu Tuhan taruh di dalam hidup kita sebagai bagian daripada kasih karunia Allah yang sempurna atas hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk merenungkan. Coba,
dengan apa yang ada, dengan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam hidupmu hari ini, ya, hobi, teman, harta, karir, ya, semuanya. Saya mau ada renungan satu ini, yaitu sanggup tidak, ya, Anda mengorbankan apa yang telah Tuhan percayakan, ya, kepada Anda demi bisa setia pada pelayanan atau ibadah. Atau saudaraku sekalian, sanggup tidak Anda memberikan yang paling berharga di dalam hidupmu untuk Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tanda kesetiaan Anda kepada Dia. Coba renungkan dulu. Saudaraku sekalian, ini akan berat sekali. Bagi orang-orang tertentu sulit sekali. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita harus bisa mengorbankan yang paling berharga di dalam kehidupan kita demi, ya, agar kita bisa setia melayani Tuhan, demi agar kita bisa setia beribadah kepada Tuhan, itu nggak gampang. Nggak gampang. Kenapa? Karena seringkali kita merasa bahwa apa yang ada di dalam hidup saya hari ini, oh itu karena saya berhasil mendapatkan, itu karena usaha saya. Saudaraku sekalian, kita perlu mengerti. Alkitab berkata, manusia boleh berusaha, manusia boleh merencanakan. Tapi Tuhan yang menjadikannya berhasil. Amin. Anda punya planning seperfect apapun, sesempurna apapun. Ya, Anda punya pengalaman yang begitu mumpuni. Anda punya kemampuan yang begitu luar biasa. Tetapi kalau tidak diberkati Tuhan, tidak akan berhasil. Amin. Ya, oleh sebab itu kita perlu mengerti. Ya, hari ini apapun yang ada di dalam hidup kita, kita mesti ngerti dengan jelas. Itu Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Nah, sebagai orang kepercayaan Tuhan, sebagai orang yang menerima kepercayaan dari Tuhan, maka kita mesti bisa tanggung jawab dengan sangat baik. Ya, bahwa semua yang telah Tuhan percayakan hari ini, ya, kalau memang Tuhan perlu, kita mesti bisa berikan. Kalau memang Tuhan perlu, ya kita mesti bisa persembahkan. Nangkap saudaraku. Kalau Tuhan butuh kita punya skill melayani Dia, mari persembahkan. Kalau Tuhan butuh waktu kita, mari kita berikan. Amin saudaraku. Apa yang ada pada kita, kita mesti mengerti ketika Tuhan perlu, kita mesti bisa dan sanggup kita kembalikan. Itu luar biasa. Ya, jadi saudaraku sekalian, ketika kita bicara, ya, untuk setia di dalam apa yang dipercayakan, kita bisa melakukannya saudaraku sekalian apabila kita mau bayar harga. Saudaraku sekalian, saya berikan sebuah contoh sederhana. Contohnya, Anda ada pelayanan, ya, dalam sebuah ibadah, mungkin ya kita bilang ibadah pengajaran atau ibadah khusus, ya, malam hari. Ya, atau ya Anda punya ibadah yang perlu Anda hadiri, ya, kebaktian-kebaktian khusus gereja kita malam hari. Lalu saudaraku sekalian, ada orang yang Anda kenal, ya mungkin teman Anda, lalu nelpon dan berkata, bro, kita mau ketemu, ya tolong usahakan malam ini kita ketemu. Oh kenapa? Gue mau berikan lu bisnis, kita mau kerja sama, ada usaha nih, ada bisnis nih, ya kita ketemu. Saudaraku sekalian perhatikan, malamnya Anda punya pelayanan. Atau ada ibadah penting yang Anda harus hadiri. Nah saudaraku sekalian, pertanyaannya, sanggup tidak Anda menjawab kepada teman Anda? Sorry bro, malam ini gue ada pelayanan. Malam ini gue punya ibadah penting harus gue hadiri. Kita ketemunya besok yuk. Lalu teman Anda menjawab, aduh, sorry Mac, gue hanya punya waktu malam ini. Ya, besok udah cabut. Tapi kalau malam ini lu kagak bisa datang, gak apa-apa, gue kasih ke orang lain. Nah saudaraku sekalian, bagaimana Anda bereaksi? Bagaimana Anda meresponi? Apakah Anda berani berkata, oh kalau gitu gak apa-apa deh, ya mau kasih ke orang lain gak apa-apa, sorry ya karena gue gak bisa hadir. Atau Anda berpikir, waduh kalau gue gak hadir, gimana ya? Kebaktian kan lain kali ada, pelayanan kan lain kali ada.
Saudaraku sekalian, mana yang kita korbankan? Coba renungkan saudaraku sekalian. Perhatikan, apabila hari ini Anda mempunyai kesempatan melayani, atau Anda punya kesempatan mengikuti ibadah, perhatikan, ini merupakan hal yang sangat berharga yang Tuhan percayakan kepadamu. Sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Saudaraku sekalian, apabila Anda selalu tidak bisa setia dengan kehormatan yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan berikan kepada orang lain yang mau setia dengan sungguh-sungguh bayar harga terhadap apa yang dia percayakan. Hari ini saudaraku sekalian, sebagai orang yang telah terlibat dalam pelayanan atau nantinya Anda yang akan masuk ke dalam pelayanan. Perhatikan saudaraku sekalian, Anda tidak pernah boleh punya sikap pelayanan sebisanya saya. Anggap, sikap pelayanan sebisanya saya. Artinya apa? Artinya, kalau saya bisa, saya akan melayani. Kalau saya sempat, saya melayani. Kalau saya nggak sempat, saya nggak melayani. Atau kalau saya sempat, saya bisa, saya hadir ibadah. Kalau saya nggak sempat, saya nggak bisa, saya nggak hadir dalam ibadah. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita harus mengerti dengan sangat jelas, bukan ya Tuhan yang butuh dilayani. Tapi kitanya ini loh yang butuh melayani Tuhan. Karena ketika kita punya kesempatan melayani Tuhan, itu adalah kesempatan kita melatih diri kita untuk setia dengan apa yang Tuhan telah percayakan. Kita belajar untuk setia terhadap apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita. Nangkap. Ketika seseorang merasa bahwa apa yang ada di dalam hidupnya itu adalah miliknya, itu salah kaprah. Orang seperti ini sulit sekali untuk terobosan berkorban bagi Tuhan. Sulit terobosan untuk setia dengan apa yang Tuhan telah percayakan. Kenapa? Karena dia merasa semuanya karena milik gua. Hari ini saya pintar nyanyi, saya pintar main musik. Hari ini saya pintar melayani, mengajar. Hari ini saya pintar sekali dalam berbisnis sehingga saya punya usaha yang sukses, saya punya uang banyak. Itu semua karena usaha saya. Salah besar saudaraku. Kalau bukan tangan Tuhan, atau kalau bukan Tuhan membukakan tingkap langit untuk diarahkan kepada hidup Anda, ada kerja setengah mati, itu hidupmu akan tetap pas-pasan. Kerja banding tulang, kerja siang malam, tapi pas-pasan. Kenapa? Karena Anda merasa, semuanya harus tergantung kepada usaha saya. Akan sangat berbeda ketika Anda bergantung kepada Tuhan, lalu Anda belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Nggak apa-apa, setia dari perkara kecil, setia dari yang kecil. Karena memang itu prinsip Alkitab. Kalau kita sudah bisa setia dalam hal yang kecil, Tuhan baru bisa dan akan mempercayakan hal yang besar kepada kita. Dalam hal yang kecil aja kita nggak bisa setia, gimana Tuhan mau kasih perkara besar? Sederhana sekali saudaraku. Oleh sebab itu saya rindu. Mari kita belajar, kalau saudara mau mengerti bayar harga dalam melayani Tuhan, saudara perlu mengerti untuk bisa setia dengan apa yang telah dipercayakan kepada saudara hari ini. Itu penting sekali saudaraku. Ya, apa yang Tuhan telah percayakan kepadamu? Mari pakai untuk kemuliaan Dia. Saudaraku sekalian, saya berikan sebuah contoh untuk Anda renungkan. Contohnya, Anda punya usaha, Anda punya bisnis. Bisnismu atau usahamu itu menuntut
Satu minggu mungkin 2 kali, 3 kali, atau bahkan ya dalam seminggu mesti 4 kali Anda mesti terbang keluar kota atau keluar negeri untuk ketemu klien Anda atau untuk ketemu Anda punya supplier atau distributor. Dan ya karena ini bisnis trip, Anda selalu mengambil pesawat pagi, sekitar jam 7 gitu loh. Ya, setiap kali Anda terbang, Anda pasti pakai pesawat jam 7. Dan perhatikan, pesawat jam 7 minimal Anda mesti berangkat ke airport jam 4.30 subuh. Oke. Dan ketika Anda perlu, ini anggap aja perlu berangkat ke airport jam 4.30 subuh, maka minimal Anda mesti bangun ya jam 3 atau jam setengah 4. Ya, minimal. Atau kita bilang, ya karena jam 4.30 berangkat, bangunnya ya jam 3.30 lah. Atau ya kalau semua udah ready, ya bangun jam 4. Oke, anggap bangun jam 4. Ya jam 4.30 mesti berangkat, bangun jam 4. Saudaraku sekalian, jam 4 subuh, satu minggu mungkin 2-3 kali, bahkan 4 kali Anda mesti bangun jam 4 subuh. Kenapa? Untuk mengejar pesawat. Permisi tanya, kira-kira dengan demikian Anda bisa bangun nggak? Bisa bangun nggak? Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Itu bisnismu loh. Ada kerjaanmu, bisnismu yang mesti ya Anda handle, Anda tekunin, Anda perhatikan, Anda kelola. Jam 4 subuh, satu minggu 2-3 kali, bahkan sampai 4 kali. Wow. Bagi Anda nggak ada masalah. Tapi saudaraku sekalian, coba kita lihat perbandingannya. Mengapa untuk pelayanan, mengapa untuk ibadah kita nggak bisa bayar harga seperti ini? Kalau kita mau setia dengan apa yang dipercayakan dan Tuhan percayakan kepada kita, kenapa kita nggak bisa setia dalam hal pelayanan, dalam hal ibadah? Apakah kita mengira dan berpikir, bisnis lebih penting, pekerjaan saya lebih penting, karena itu menyangkut uang saya, uang yang saya terlihat jelas angka-angkanya. Sedangkan pelayanan, nggak tahu kelihatan jelas atau enggak. Ibadah, ya begitulah. Dan saudaraku sekalian, jangan salah kaprah. Kita jangan salah di dalam menempatkan prioritas. Kalau dalam urusan kehidupan dan penghidupan kita di bumi ini, di dunia ini, kita bisa bayar harga. Untuk kehidupan yang berhubungan dengan sorga nantinya, Anda mesti harus lebih mampu bayar harga. Dengan kata lain, urusan-urusan dunia ini yang dimana engkau akan tinggalkan ketika engkau mati, engkau bisa bayar harga, Anda bisa setia. Maka untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk hal-hal berhubungan dengan sorga yang nantinya Anda akan ke sana, Anda mesti bisa lebih setia dan lebih bayar harga. Itu yang Anda perlu mengerti. Saudaraku sekalian, kalau Anda tidak bisa setia dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepadamu, maka Anda akan sulit sekali mengerti tentang bagaimana bayar harga dalam melayani. Oleh sebab itu, ketika seseorang tidak mengerti bisa setia, harus setia dalam apa yang dipercayakan, dia tidak pernah bisa bayar harga di dalam pelayanan. Amin. Kita lihat hal yang ketiga, saudaraku. Ketika kita mau mengerti bagaimana bisa bayar harga dalam pelayanan, maka poin yang ketiga, gitu, orang yang terlibat dalam pelayanan harus sungguh-sungguh membangun ya dirinya.
khususnya sikap hatinya. Ya. Jadi orang yang melayani, yang terlibat pelayanan atau yang nantinya akan melayani, maka dirinya, hidupnya, manusianya itu harus sungguh-sungguh dibangun terlebih dahulu. Ya. Oke, kita lihat Amsal pasal yang keempat ayat ke-23. Kitab Amsal pasal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudaraku sekalian, pelayanan itu penting. Ya, pelayanan itu penting, tetapi manusianya itu jauh lebih penting daripada pelayanan yang sedang dijalani. Di sini saya mau Anda mengerti. Oke? Ya. Jadi pelayanan itu penting, tetapi manusianya, orangnya yang melayani itu jauh lebih penting, ya, dibandingkan dengan pelayanan yang dijalani. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, seorang yang terlibat dalam pelayanan, manusianya itu harus sungguh-sungguh dibentuk terlebih dahulu. Orang tersebut, dirinya, hidupnya itu harus dibentuk terlebih dahulu. Dan dalam membentuk manusianya, bagian utama ya yang harus benar-benar dibentuk itu adalah sikap hati. Ya, sikap hati. Pertanyaannya, mengapa sikap hati? Karena sikap hati itu memiliki peranan yang sangat vital, memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup manusia. Karena sikap hati itu adalah pusat kontrol dari hidup seseorang. Ya, saudaraku sekalian, contoh baik buruknya seseorang, ya, seringkali itu ditentukan sikap hatinya. Kalau sikap hatinya baik, orangnya baik. Kalau sikap hatinya buruk, sikap hatinya jahat, orangnya jahat. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa baik tidaknya seseorang itu sangat ditentukan oleh sikap hatinya. Karena itu saudaraku sekalian, kita perlu menjaga sikap hati kita itu dengan sebaik mungkin. Ya, kenapa? Karena sikap hati kita itu menentukan jalan hidup kita. Dalam hal melayani, sikap hati seseorang dalam pelayanan, dalam melayani itu sangat berpengaruh ya terhadap orang itu sendiri. Maksudnya saudaraku sekalian, ya, ketika sikap hati seseorang itu salah, maka dia punya tujuan, ya, maka dia punya tindakan dan dia punya perilaku di dalam pelayanan juga akan salah. Ya, itu pengaruh. Karena itu kita tidak boleh anggap remeh tentang sikap hati kita. Kita jangan tidak memperhatikan sikap hati kita benar atau salah. Kalau sikap hati kita benar, maka tujuan kita, ya kemudian tindakan dan perilaku kita dalam pelayanan itu pasti benar. Tapi kalau salah, semuanya salah. Saudaraku sekalian, perhatikan apabila ya kita punya tujuan, kita punya tindakan, kita punya perilaku di dalam pelayanan itu salah, ya maka pelayanan tersebut tidak akan menghasilkan kekuatan, tidak akan menghasilkan kebahagiaan atau tidak menghasilkan arti bagi apa? Bagi orang yang melayani. Ya. Sehingga ketika orang yang melayani tidak merasakan ada kekuatan, tidak merasakan ada sukacita, kebahagiaan dalam pelayanan, tidak merasakan ada arti dari pelayanan dia lakukan, maka orang tersebut akan menyerah dan akhirnya dia akan mundur dari pelayanan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya mau katakan, setiap orang yang melayani Tuhan, manusianya itu perlu dibangun terlebih dahulu. Orangnya itu perlu dibentuk terlebih dahulu. Khususnya di mana? Sikap hati yang benar dalam melayani. Dan saudaraku sekalian, sikap hati seseorang itu hanya bisa dibentuk ya atau dibangun apabila yang bersangkutan, orangnya itu, manusia itu mau masuk ke dalam proses pembentukan. Dan proses pembentukan itu selalu adalah proses pembentukan karakter.
Ya, jadi artinya seseorang yang telah melayani ataupun mereka yang belum melayani, yang nantinya suatu hari akan melayani, saudaraku sekalian, maka manusianya dirinya itu harus dibentuk, ya, terus dibentuk menjadi apa? Menjadi manusia yang rendah hati. Ya. Jadi kalau kita benar-benar rindu supaya kita bisa bayar harga di dalam pelayanan, maka ya diri kita itu harus bisa dibentuk, ya. Manusianya itu harus bisa dibentuk. Kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi yang pertama yang dibentuk itu, ya kita mesti dibentuk menjadi manusia yang rendah hati. Ya. Kita tahu saudaraku sekalian, rendah hati itu tidak mudah. Ya, kenapa? Rendah hati itu artinya kita selalu membutuhkan Tuhan. Ini jadi masalah terbesar di dalam hidup manusia. Kenapa saudaraku sekalian? Manusia itu sering kali lupa kalau mereka itu butuh Tuhan. Ya. Kalau Anda adalah orang yang bisa senantiasa membutuhkan Tuhan, sadar butuh Tuhan, itu luar biasa. Kenapa? Karena banyak sekali orang, ya, mereka tahu, ya, mereka tahu dan mereka merasa sungguh-sungguh perlu Tuhan adalah pada saat mereka mengalami masalah. Pada waktu ada pergumulan yang besar, pada waktu ada masalah yang berat, pokoknya ada kesulitan yang begitu besar, mereka sangat memerlukan Tuhan. Tapi ketika hidup mereka nyaman, baik, lancar semuanya, banyak orang lupa dan banyak orang merasa tidak perlu Tuhan. Tapi ketika kita berbicara bahwa kita akan diproses, kita itu perlu dibentuk, diproses menjadi orang yang rendah hati, maka kita perlu tahu bahwa kita harus selalu membutuhkan Tuhan. Rendah hati artinya selalu membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengerti, menyadari kita butuh Tuhan, itu artinya kita sadar kita ini gak berdaya, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan. Karena itu kita butuh Tuhan yang sempurna, kita butuh Tuhan yang kuat. Kita butuh Tuhan yang maha tahu. Jadi saudaraku sekalian, itu yang harus Anda mengerti. Rendah hati artinya selalu butuh Tuhan. Lalu arti rendah hati yang lain adalah sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya, kita akan tahu bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita orang yang tidak berdaya, saudaraku. Kita orang lemah. Lemahnya di mana? Saudaraku sekalian, sederhana. Kita tuh kadang-kadang lemahnya adalah gini, kita gampang terpengaruh, gampang lemah. Amin saudaraku. Ya. Ketika kita gampang terpengaruh, gampang berubah, gampang lemah, ya. Tadi yang beriman, sangat beriman kepada Tuhan, tiba-tiba drop, bisa jadi gak beriman. Itu kita lemah. Oh kita bisa percaya Tuhan, pokoknya gue percaya Tuhan, benar Tuhan pasti mampu, pokoknya Tuhan itu baik. Kita percaya Tuhan sepenuhnya. Tapi dalam beberapa waktu kemudian, kita gak punya kemampuan untuk percaya Tuhan sepenuhnya. Bahwa dia Allah yang tiada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan apapun. Yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Kita percaya pada awalnya, tapi setelah satu waktu atau kondisi tertentu kita gak percaya lagi. Ini memberitahukan pada kita ini lemah, saudaraku. Kita manusia lemah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya rendah hati artinya kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Untuk bisa terbentuk menjadi manusia yang rendah hati, maka kita harus siap bayar harga. Kita harus bisa bayar harga, saudaraku sekalian. Ya, bayar harga dalam hal apa? Dalam hal
menjalani proses pembentukan yang terjadi. Sebab nggak mudah saudaraku, ya, nggak mudah. Karena setiap orang kalau mau diproses jadi rendah hati itu nggak mudah. Karena setiap orang itu pada dasarnya dia punya sifat mau bebas, ya, mau dipuji, mau dihargai, mau diakui dan lain sebagainya. Jadi ketika dia diproses untuk menjadi rendah hati, maka orang tersebut harus bisa menyangkal diri. Dia harus bisa menyangkal keinginannya untuk bebas, yang gak mau diatur. Ya, dia harus bisa menyangkal diri yang mau dipuji, diakui, dihargai, saudaraku. Oleh sebab itu ini hal yang saya katakan sangat sulit. Ya, ketika kita diproses sedemikian. Ya, karena itu perlu bayar harga kalau mau bisa ya diproses. Ya, jadi harus bayar harga kalau mau diproses menjadi manusia yang rendah hati. Karena memang prosesnya nggak mudah, saudaraku. Ya, dan bahkan kadang-kadang proses itu menyakitkan. Ya, misalnya Anda sebagai seorang pelayan, ya, Anda bisa diproses melalui teguran. Ketika Anda ya salah dalam melayani, mungkin sikap salah atau sama penampilan yang salah, mungkin Anda ditegur, lu pelayanan gak boleh begitu. Ya, lu ngomongnya gak boleh begitu. Lu pakaiannya gak boleh begitu. Nah saudaraku sekalian, ketika kita ditegur, ya, gimana perasaan kita? Atau ketika Anda ya dimarahin, atau Anda disiplinkan, ya mungkin karena gak mau berubah, nggak mau bertobat, nggak mau rendah hati, diskors pelayanannya. Nah, saudaraku sekalian, pada waktu Anda diproses oleh hal seperti ini, kira-kira bagaimana reaksi saudara? Kira-kira gimana respon saudara? Kesal, marah, atau berontak? Apabila Anda kesal, Anda marah, dan Anda berontak, itu artinya Anda itu tidak bisa atau tidak mau diproses. Kalau memang demikian gak mau diproses, Anda sulit sekali menjadi manusia yang bisa terbentuk untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu saudaraku sekalian, untuk bisa melayani, Anda harus bayar harga. Bayar harga diproses. Ya, menjadi manusia yang rendah hati. Ya, selain menjadi manusia yang rendah hati, Anda perlu dibentuk untuk menjadi manusia yang setia, yang kedua. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-25-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudaraku sekalian, untuk menjadi orang yang setia, oke, perhatikan. Itu harus dimulai dengan Anda bersetia terhadap hal-hal yang telah dipercayakan kepada Anda. Oke, ya, jadi sederhana. Untuk bisa setia, Anda mesti mulainya dari mana? Dari apa yang telah dipercayakan. Ya, Anda mesti setia dulu dengan apa yang dipercayakan. Contoh, ya, sekarang Anda dipercayakan pelayanan. Contoh. Pelayanan yang biasa, sederhana, susun kursi, ya, mati hidupkan lampu ruang ibadah atau AC, atau ya nyalain UV, ya, atau ya yang lain yang mungkin sederhana sekali, nggak terlihat sama orang. Nah, saudariku sekalian perhatikan, itu pelayanan yang kecil. Anda bisa setia atau tidak? Ya. Firman Tuhan berkata, ya, kalau Anda setia dalam perkara kecil, maka yang besar baru akan dipercayakan. Jangan kita salah kaprah, kita berpikir, wah, ya, kayak begituan mah susun kursi dan kemudian ya nyala hidupkan AC lampu itu kecil-kecilan punya, nggak perlu setia, tidak membutuhkan kesetiaan di sini. Nah, saudaraku sekalian, kalau memang sudah begitu berarti
Anda salah mengerti dari firman Tuhan. Ya, justru kita tidak bisa berkata, oh gue bakalan setia dalam pelayanan gue kalau gue udah jadi singer, kalau gue udah jadi worship leader, kalau gue udah jadi penari, kalau gue udah jadi pemusik. Ya, pokoknya kalau gue yang berdiri di atas panggung gue bakalan setia dah. Saudaraku sekalian, enggak begitu. Firman Tuhan enggak bilang begitu. Firman Tuhan berkata lo setia dulu dalam perkara kecil, maka yang besar baru bisa dipercayakan. Yang kecil aja kita nggak bisa setia, bagaimana Tuhan itu bisa mempercayakan yang besar kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari perhatikan. Bisa tidaknya kita setia, ya itu tergantung kita mau bayar harga atau enggak. Dengan kata bisa tidaknya Anda setia itu tergantung harga yang Anda mau bayar atau tidak. Anda bersedia bayar harga atau tidak. Anda bersedia berkorban atau tidak. Ya, khususnya di dalam beberapa hal. Contoh, ya, apakah Anda bisa berkorban bayar harga dalam hal perasaan? Contoh. Ya, ketika temanmu tahu lu pelayanannya susun kursi, ya nunggu orang pulang, ya udah mesti matikan AC, lampu atau nyalakan UV ruangan, ya atau disinfektan ruangan dan lain sebagainya. Ini pekerjaan-pekerjaan biasa. Nah perhatikan, ketika teman Anda tahu, lalu bilangin, ya ilah, lu punya pelayanan seperti ini, waduh, ya itu pelayanan yang gak ada artinya, ya masa lu pelayanan seperti ini? Saudaraku sekalian, waktu Anda mendengar kata-kata seperti ini, saudaraku sekalian, gimana perasaan Anda? Kita butuh kok berkorban secara perasaan. Kita butuh bayar harga dalam perasaan. Perasaan kita bisa gak enak. Perasaan kita bisa malu. Ketika kita dicengin sama, maksudnya ya teman kita mungkin ngejek kita gitu loh. Ya, tentang apa yang kita lakukan, pelayanan kita lakukan. Ya, mungkin teman kita berkata, aduh itu susun kursi, itu mah pelayanan office boy, OB. Saudaraku sekalian, kita perlu jelas, pelayanan yang di bawah panggung, pelayanan ya, mungkin susun kursi, ya atau beresin lampu AC dan lainnya, dengan pelayanan di atas mimbar. Khotbah, worship leader, singer, pemusik, itu di mata Tuhan sama. Seperti dulu saya pernah katakan nilainya sama loh saudaraku. Tuhan bukan melihat jenis pelayanan, tapi Tuhan lebih melihat engkau setia dengan apa yang dipercayakan. Yang lain kenapa bisa main musik, bisa nyanyi, pelayanan kenapa bisa pemusik? Tuhan mempercayakan dia talenta bermain musik. Jadi Tuhan lihat dia setia atau tidak dengan ya talenta dia. Oh kok orang itu pelayanan nyanyi, gue mau nyanyi dah. Lebih keren berdiri di atas panggung, semua mata tertuju kepadaku bukan kepada Yesus. Nah saudaraku sekalian, dia pelayanannya bisa jadi singer, bisa nyanyi karena itu talenta yang Tuhan percayakan. Dia setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau sekarang Tuhan itu percayakan lu susun kursi, ya UV ruangan, nyalakan AC dan lain. Kalau Tuhan percayakan itu setia. Karena Tuhan menilai apa yang dia percayakan kepadamu dan melihat bagaimana kau setia dengan apa yang dia percayakan. Itu aja sebenarnya saudaraku. Ya, jadi apapun pelayanan Anda, jangan melihat pelayanannya dilihat orang atau enggak. Di atas panggung, di bawah panggung. Saudaraku sekalian, yang Tuhan nilai apa yang dia percayakan kepadamu, engkau setia di sana, maka engkau benar di mata dia. Amin saudaraku. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Nah saudaraku sekalian, mungkin Anda perlu bayar harga dalam harga diri. Contoh ketika ya ada orang bilang, lo tugasnya kok gue lihat sering ya, tugasnya itu jadi petugas kolektan. Ngedarin kantong kolektor, lu kan bos besar lo, ya, lu bos, ya. Tapi masa lu kerjanya ngedarin kantong kolektor kayak nodong orang dong, kayak minta-minta duit aja.
Nah perhatikan, ketika ada orang, ada teman Anda ngomongin Anda seperti ini, gimana harga dirimu? Ya, kita perlu bayar harga di sini. Oh, jangan gara-gara dia ngomong gitu langsung harga dirinya drop, gitu. Saudaraku sekalian, jangan khawatirkan harga diri. Amin. Jangan khawatirkan soal harga diri. Ya, kita nggak usah pusing dengan harga diri kita di depan manusia. Kita mesti lebih konsen kepada ya bagaimana harga diri kita di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih berarti. Amin. Ya, kalau kita bisa merendahkan diri kita di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya. Ya, ketika Tuhan mengangkat harga diri kita, nggak ada yang bisa turunkan. Ya, nggak ada yang bisa hancurkan, nggak ada yang bisa rusak harga dirimu kalau memang Tuhan yang ya tinggikan harga dirimu. Ya, kalau kita mau tinggikan harga diri kita capek, lelah, kita bisa sedih. Biarkan Tuhan yang kerja. Ya, karena itu saudaraku sekalian, mari siapkan diri kita diproses, siapkan diri kita dibentuk. Ya, untuk menjadi orang bisa setia. Ya, kita perlu berhati-hati. Ya, karena kalau kita tidak bisa bayar harga, berkorban dalam hal perasaan, harga diri, ataupun contoh kedagingan, maka kita sulit berhasil dibentuk menjadi manusia yang setia. Ya, kalau kita nggak mau bayar harga dan perasaan dalam kita punya harga diri, oh begitu diomongin sama orang, kita marah, kita kesel. Oh kita merasa, kok begitu, udah gue nggak mau melayani dah. Ya, masa gue pelayanannya seperti pelayanan itu apa office boy gitu loh. Ya, gue harga diri gue nggak ada. Masa bener juga ya kata orang, masa gue bos, masa pelayanan gue ngedarin kantong kolektor minta-minta duit begitu. Malu dong. Perhatikan, kalau Anda nggak bisa berkorban perasaan harga diri, Anda bisa gagal untuk setia. Ya, atau dalam hal kedagingan kalau Anda nggak bisa bayar harga. Itu juga bisa menghambat kesetiaan Anda atau membuat Anda sulit terbentuk sebagai manusia yang setia. Ya, contoh kedagingan, saudaraku sekalian. Kita manusia, kita pasti bisa lelah, bisa capek. Ya, apalagi ya beberapa hari ini udah mendung terus gitu. Tuh, apalagi kalau pagi hari ada rintik-rintik hujan. Waduh, kalau udah tidur paling sempurna dah hidup ini. Ya, saudaraku sekalian, kalau pas ketemu Minggu, mendung-mendung, adem-adem begitu, hujan rintik-rintik, kayaknya badan udah capek. Plus ingat, saya pagi ini ada pelayanan. Badan capek, cuaca, indah sekali, sempurna cuacanya gitu untuk tidur. Ya, badan capek, cuaca sempurna. Anda punya pelayanan. Saat itu gimana? Kita berkata, apa-apa dah. Saya percaya Tuhan maklum lah, semua orang maklum, gue lagi capek. Gue tidur. Gue skip pelayanan, gak apa-apa. Minggu depan, bulan depan, gue bakalan punya pelayanan. Gue bisa melayani kok nanti. Nah, gue bisa bayarnya nanti. Perhatikan saudaraku. Tidak menjadi masalah. Tetapi, ya, maksudnya tidak menjadi masalah bagi gereja, bagi manusia. Tapi di mata Tuhan, saudaraku sekalian, ya, ketika berbicara tentang kesetiaan, ketika berbicara mengenai harga yang dibayar, saudaraku sekalian, mungkin di mata Tuhan kita gagal. Di mata Tuhan kita jadi tidak setia. Di mata Tuhan kita jadi nggak bisa bayar harga. Di mata Tuhan kita orang yang sulit Tuhan bentuk, padahal Tuhan mau bentuk. Saudaraku sekalian, berlian bisa jadi mahal karena melalui proses pembentukan yang keras dan panjang. Sehingga dia bisa menjadi ya hal atau barang yang begitu precious, begitu berharga. Saudaraku sekalian, kita akan menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang Tuhan nilai dengan tinggi. Maka kita mesti siap untuk dibentuk. Siap Tuhan proses. Ya, seberat apapun kita harus bayar harga dan membiarkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah proses,
nilainya akan beda. Ya, nilainya akan tinggi. Ketika nilainya tinggi di mata Tuhan, saudaraku sekalian, engkau adalah orang yang Tuhan permuliakan. Tuhan angkat hidupmu tinggi, Tuhan berkati hidupmu, Tuhan permuliakan hidupmu. Kalau Tuhan yang permuliakan, siapa yang bisa turunkan? Siapa yang bisa rusak? Siapa yang bisa hancurkan? Enggak ada. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar. Kalau kita mau melayani Tuhan, ya maka kita harus bayar harga. Ya, membangun apa? Membangun sikap hati yang baik dan benar ya terlebih dahulu di dalam melayani Tuhan. Yaitu kita mesti bisa menjadi manusia yang rendah hati dan bisa setia. Kenapa? Karena pelayanan itu bukan tempat kita pamer diri, pamer kehebatan, pamer kebaikan, pamer kesucian, ya pamer kemampuan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, pelayanan merupakan sarana di mana kita belajar bayar harga. Amin. Ya, ingat baik-baik. Anda yang telah melayani maupun Anda yang nantinya akan melayani, Anda mesti sadar betul pelayanan merupakan sarana Anda belajar bayar harga melayani Tuhan. Kita tundukkan kepala saudaraku.